Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan mengenai teks pidato persuasif mengenai kaidah bahasa. Nah, untuk kaidah bahasa dari teks pidato persuasif, hari ini kita akan membahas mengenai kalimat saran, ajakan, dan arahan, kata benda abstrak, salam atau sapaan dari orang kedua, kata hubung argumentatif, kata rujukan, kata kerja mental, sinonim, istilah, kata tugas, kosakata emotif, serta kalimat aktif. Nah, hari ini kita akan mulai dari yang pertama. Nah, untuk yang pertama kita masuk antara kalimat saran, ajakan, dan arahan. Pada dasarnya ketiga kalimat ini bentuknya hampir sama, padahal dia berbeda. Nah, untuk kategori kalimat saran ini sebenarnya berisi usul agar dapat dipertimbangkan oleh orang lain. Jadi bisa diterima, bisa tidak. Itu biasanya ada kata penambah atau kata bantu seperti kata sebaiknya, seharusnya, dan sebagainya. Terus yang kedua ada namanya kalimat ajakan. Kalimat ajakan ini merupakan anjuran untuk diikuti oleh pendengar. Jadi diperintahkan untuk mengikuti daripada untuk tidak mengikuti dari yang diajarkan atau dari yang diajukan. Nah, contohnya ada kata mari, marilah, ayo, mohon, tolong, dan sebagainya. Terus ada kalimat arahan. Kalimat arahan ini pada dasarnya dia sifatnya memberi petunjuk. Jadi memberi petunjuk biasanya ada kata harus sebagai kata bantu. Nah, jadi itulah beda antara kalimat saran, ajakan, dan arahan. Terus masuk kata benda abstrak. Kata benda abstrak ini pada dasarnya kata benda yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, biasanya kalau di dalam teks pidato persuasif ini biar kaitan dengan keagamaan itu jelas sekali terlihat. Nah, contohnya ada kata Tuhan, ada jin, malaikat, iblis, dan sebagainya. Dia wujud bendanya ada tetapi tidak dapat dilihat oleh mata. Nah, lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu ada namanya salam atau sapaan dari orang kedua. Nah, adik-adik harus paham dulu siapa saja yang disebut dengan orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga, baik tunggal maupun jamak. Nah, untuk orang pertama tunggal itu ada kata saya, aku, jamaknya kita, kami. Terus ada orang kedua. Orang kedua itu tunggalnya itu kamu, anda, terus jamaknya itu kalian. Terus yang ketiga itu ada namanya orang ketiga tunggal itu dia, ia. Sedangkan kalau untuk jamaknya mereka. Nah, di sini kita menggunakan orang kedua. Orang kedua di sini ada menggunakan kata ganti. Jadi ada hadirin, bapak-bapak, saudara-saudara, dan sebagainya. Dan lanjut sinonim. Sinonim ini pada dasarnya makna kata yang hampir sama, bukan persamaan kata. Nah, jadi kalau persamaan kata itu pada dasarnya lebih ke homonim. Nah, contohnya untuk kata bisa. Kata bisa itu ada dua maknanya, bisa berhubungan dengan kemampuan dan bisa berhubungan dengan racun ular. Nah, jadi sinonim ini pada dasarnya maknanya yang hampir sama. Contoh, ada kata meninggal. Kata meninggal ini sinonimnya ada kata mati, wafat, gugur, musnah, mampus, dan sebagainya. Terus ada juga untuk melihat, misalnya ada menatap, melirik, memandang, dan sebagainya. Jadi sinonim ini pada dasarnya makna kata yang hampir sama. Terus ada kalimat aktif. Kalimat aktif ini pada dasarnya kalimat yang berawalan mi pada kata dasar. Nah, jadi kata dasar ini berpotensi atau berposisi sebagai predikat. Nah, jadi kalau di dalam kalimat aktif ini dia subjeknya yang aktif dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, jadi adik-adik hanya dituntut untuk mencari mana yang berawalan me pada kata dasar atau kata kerja yang dicantumkan di dalam soal. Nah, yang keenam ada namanya kata tugas. Nah, kata tugas ini pada dasarnya gabungan antara kata depan, ada kata sambung juga, ada kata sandang, bahkan ada kata seru. Nah, bedanya adalah kata depan ini kata yang terletak di awal kata atau yang berada indikasinya penulisan terpisah. Nah, jadi untuk kata depan ini bisa di, ke, dari, pada, kepada. Nah, yang harus saya dipahami sebenarnya untuk kata depan ini untuk di.
karena di itu ada yang berpotensi atau yang berposisi sebagai kata depan, ada yang imbuhan. Bedanya adalah kalau di kata depan itu indikasi ada tempat dan penulisannya terpisah, tetapi kalau berhubungan dengan berhubungan dengan imbuhan itu penulisannya harus digabung, dan itu berkaitan dengan kata kerja. Lanjut kata hubung. Kata hubung ini nama lainnya adalah konjungsi. Jadi kata hubung tuh cabangnya banyak. Nah, jadi adik-adik harus memahami apa saja atau penggolongan apa saja yang terdapat di dalam kata hubung. Nah, ada juga yang disebut konjungsi kronologis, konjungsi kausalitas, konjungsi penambahan, pertentangan, perbandingan, dan sebagainya. Adik-adik harus mengelompokkan dulu itu. Nah, lanjut untuk kata sandang. Kata sandang ini sebenarnya lebih banyak digunakan untuk menyebutkan beda lain. Itu ada kata si atau sang. Nah, jadi kalau ada kata si atau sang itu namanya adalah kata sandang. Adik-adik dituntut untuk mencari kata si atau kata sang yang melekat pada kata benda setelahnya. Nah, lanjut kata hubung argumentatif. Kata hubung argumentatif ini khusus konjungsi yang mengandung indikasi pendapat. Nah, biasanya argumentatif ini berkaitan dengan konjungsi kausalitas, itu konjungsi yang berhubungan dengan sebab akibat. Contohnya ada oleh karena itu, akibatnya, terus oleh sebab itu, karena, dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke poin ke-8, itu ada kata rujukan. Untuk adik-adik berhubungan dengan kata rujukan ini sebagai kata kunci di sini, adik-adik harus memahami kata rujukan ini berdasarkan data atau merujuk pada pendapat-pendapat yang ada. Nah, ini biasanya ada namanya rujukan jauh, ada namanya rujukan dekat. Nah, ini akan adik-adik harus bisa membedakannya. Nah, untuk rujukan dekat itu ada kata ini, di sini maupun ke sini. Terus ada rujukan jauh, di situ, itu. Terus ada juga di sana maupun ke sana. Nah, bedanya adalah kalau ini dia yang sangat dekat dengan kita, kalau berhubungan dengan itu dia jauh tetapi masih dapat dilihat, tetapi kalau di sana dia jauh dan tidak dapat dilihat untuk jangka waktu yang dekat. Nah, itu ada namanya yang ke-9, kata kerja mental. Nah, sebagai penambah bagi adik-adik, kata kerja mental ini berhubungan dengan pemikiran atau perasaan. Nah, jadi kata kerja ini khusus verba yang ada indikasi pemikiran atau perasaan di dalamnya. Contoh, memikirkan, berasumsi, mengungkapkan, merasakan, dan sebagainya. Nah, terus lanjut kosakata emotif. Kosakata emotif ini sebenarnya sebuah kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Nah, jadi bagaimana cara si orator ini menyiapkan satu materi teks pidato persuasif agar bisa menggugah perasaan pembaca atau pendengarnya. Terus yang terakhir ada namanya membuat istilah. Istilah ini sebenarnya kata-kata yang digunakan di dalam teks pidato tetapi berupa kata asing. Nah, kata asing atau kata istilah yang dimaksud ini biasanya tergantung materi atau topik yang dibawakan. Jika teks pidato persuasif berkaitan dengan dunia IPA, itu akan muncul istilah-istilah yang berkaitan dengan IPA tetapi tidak ada di bidang ilmu lainnya. Dan begitu juga untuk IPS, agama, dan sebagainya. Nah, sebagai tambahan bagi adik-adik, untuk kalimat aktif tadi itu dia terbagi menjadi 2. Ada namanya kalimat aktif transitif, ada yang namanya kalimat aktif intransitif. Bedanya adalah kalau di kalimat aktif transitif ini itu dapat dipasifkan. Nah, jadi misalnya adik membaca koran, jadi ada koran dibaca adik, dan itu membutuhkan objek di dalamnya. Sedangkan kalau kata kerja aktif intransitif itu kata kerja yang tidak membutuhkan objek dan tidak dapat dipasifkan. Contohnya menyanyi, adik menyanyi, dia tidak membutuhkan lagi objek. Jadi sampai di situ saja orang-orang sudah paham dan itu sudah membentuk satu kalimat. Nah, dan tidak bisa untuk dipasifkan. Itu dia. Nah, baiklah adik-adik, hanya itu yang dapat kakak sampaikan untuk pertemuan minggu ini. Kakak tutup. Assalamualaikum.